Ya, 974. Rekor menurutnya. Nah, sampai 10 menit sudah 990. Nah, udah nggak kuat ya. Berarti di 990. Udah maksimal dia. Masih naik. Yuk, 992. Ya, 1000 lebih. Mana? 1003 masih bisa masuk, Bapak. Nggak tahu ini. Iya, makanya. Keren. Makanya. Kita foto. Pas buka itu sempat lihat ini 1000 apa 10.000 sih? Aku gitu. Ini nanti kita mau lihat ini ya mentoknya itu di mana. Ini 10.000 tadi 10.010. Dari sini 1000 udah. Iya, 1000 maksudnya 1010. Ayo direkam. Mentok. Ya, mentok. Ya, kita mulai aja. Sudah 1000 rekor hari ini. Rekor selama 2 tahun ini 1000 tercapai. Alhamdulillah bisa akhirnya ya. Saya kirim record sama fotonya ke Pak Dadan. Iya, biar jealous. Ini kropengnya berapa partisipan itu? 1010 Bude. Oke, saya juga 1010. Yes. Iya. Keren. Woi, 1010. Yang punya belum pernah sampai sini. Hebat ya, ini punyanya PSMK bisa bener-bener 1000. Ya, langganannya 1000. Keren. Ya, sebulannya 30 juta. Wis. Itu. Ya, kalau dia punya, yang negara punya duit ya gampang. Kuncinya di duit ya, Bapak? You know. Ya, yang beli kuncinya lagi yang kita bisa pakai tanpa bayar. Yang bayar di yang lain kita mensinergikan supaya programnya jalan gitu kan. Kita mulai aja. Oke, silakan Bu Dini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Indonesia. Saya sapa di sini Indonesia karena pada malam ini yang bergabung bersama kita semua di sini adalah partisipan PCI batch 3 di Indonesia. Bapak dan Ibu, selamat bagi yang sudah bisa masuk ke dalam room Webex ini. Sekali lagi, banyak yang bertanya tadi di kolom chat, Bapak, kalau misalnya merasa sendiri atau misalnya kok settingannya berbeda karena memang hari ini atau malam hari ini kita spesial men-setting event mode, bukan meeting mode. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini telah hadir bersama kita semua, yaitu Bapak Direktur Simeo Sekretariat, yaitu Bapak Dr. Gatot Hari Priyo Wiryanto. Bapak, selamat malam. Selamat malam, Bu Dini. Baik,
Bapak dalam kesempatan malam hari ini akan memaparkan mengenai virtual koordinator training ya Pak ya? Iya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan Bapak untuk memaparkan materi umum. Suaraku terdengar? Terdengar Pak, jelas, clear. Selamat malam buat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya memberikan lagi masukan atau informasi apa saja yang kita harus siapkan menghadapi industri 4.0 atau pendidikan 4.0, di mana kita akan selalu bercerita tentang adanya 4C. Orang selalu bilang, apa sih 4C yang industri 4.0 atau kurikulum abad 21? Adalah komunikasi, kolaborasi, creative thinking, dan banyak hal yang perlu kita siapkan. Kita mencoba aja yang kolaborasi. Gimana kolaborasi antar sekolah? Itu harus ada toolnya, kolaborasi antar negara, tanpa harus terbang, tanpa harus mengunjungi sekolahnya. Kolaborasi untuk konten-konten yang terbaik, best practice, apa yang harus dilakukan, harus dilihat bersama di dalam pengembangannya. Next, Pak Putu. Nah, pengembangan yang kita lihat, jadi Siamio Sekretariat, saya posisinya di Siamio Sekretariat di Bangkok, dan Siamio itu adalah suatu lembaga negara, intercountry, intergovernmental country. Jadi yang mempunyai Siamio ini adalah 11 Menteri Pendidikan yang dibuat tahun 65, sekarang udah hampir 50-an tahun lebih, dan dimiliki oleh 11 Kementerian Pendidikan di Asia Tenggara. Saat ini yang memimpin adalah Pak Profesor Muhajir, Menteri kita. Dan di bawah Siamio Council ini ada Siamio Sekretariat yang memfasilitasi 25 Siamio Regional Center sama satu network yang ada di seluruh Asia Tenggara, yang fungsinya melayani untuk training hal-hal yang terbaru, kemudian juga technical assistant atau konsultasi untuk bidang-bidang pendidikan, forum untuk policy dialog, regional cooperation, research and development, partnership and networking. Sekarang ini bagian dari partnership and networking antar guru dan antar sekolah gitu. Next Pak Putu. Nah, itu yang salah satu yang ingin saya informasikan. Nah, ini apa sih virtual coordinator ini? Anda bisa lihat mundur dikit lagi. Lihat tentang perkembangan teknologi di 2017 atau industri 4.0, Anda bisa cari di internet Gartner yang kembangkan, dan Anda bisa lihat apa yang perlu kita lihat di dalam grafik ini. Grafik ini adalah semua teknologi yang sudah ada, yang sekarang lagi dipacu oleh siapapun juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi emerging teknologi atau teknologi yang akan berkembang dalam 2, 5, 10 tahun yang akan datang, ini akan banyak memengaruhi pola pembelajaran yang akan datang. Ini yang perlu kita lihat bersama. Nah, mundur Mas, mundur. Yang jangan yang cepat-cepat dulu. Yang ini, grafik tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan batch 3. Apa yang harus Anda lihat? Jadi apa sih fungsi modul-modul atau tool yang harus kita kembangkan? Kenapa Anda harus menyiapkan itu? Jadi ini yang virtual coordinator yang kita siapkan versi Indonesia, karena ada versi bahasa Thailand, ada versi yang bahasa Inggris. Jadi ini ada 3 versi yang sedang kita kembangkan di Thailand untuk Asia Tenggara, karena Indonesia adalah yang paling besar, ya ada versi bahasa Indonesianya. Itu satu. Kemudian apa saja Anda bisa lihat di situ, bagaimana menulis rekrutmen peserta, menulis narasi promosi, mengkreasi room video conference, mengelola Webex gitu. Dan ini belajar sesama guru gitu. Kemudian gimana teknik narasumber, host dan moderator, presentasi, kegiatan online, dokumentasi, belajar melalui web dan sebagainya. Contoh di web siamio.org. Terus Mas. Nah,
beli. Nah, berikutnya lagi, next. Nah, kenapa penting? Penting karena kita sudah urusannya abad 21. Itu adalah yang penting sekarang adalah kecepatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kecepatan untuk mengenal suatu teknologi yang terbaru. Kecepatan untuk meningkatkan efisiensi suatu proses, apapun prosesnya gitu. Manfaatnya buat siapapun juga yang melihat suatu teknologi, lihat suatu peluang, sehingga proses yang dia lakukan untuk produksi menjadi lebih efisien, biaya produksi makin rendah dan sebagainya. Ini yang serang dikejar oleh siapapun juga, baik itu Eropa, Amerika, atau industri-industri yang lain akan selalu menemukan teknologi yang terbaru untuk efisiensi. Apa yang di bidang pendidikan? Bidang pendidikan adalah bagaimana kita belajar satu sama lain dengan cepat, the best practice yang ada di kota lain, di negara lain. Kalau dulu buku ditulis perlu 2-3 tahun dari pengalaman seseorang atau penulisnya sendiri dari kompilasinya. Sekarang buku itu bisa ditulis hanya hitungan minggu. Itu udah hal yang terkini. Dan itu bisa disebarkan buku digitalnya ke seluruh Indonesia atau Asia Tenggara bahkan seluruh dunia. Tinggal masalah hak cipta dan daripada buku tersebut. Dan pengalaman-pengalaman best practice inilah yang harus kita pelajari dari kawan-kawan yang menekuni bidang-bidang tertentu, sehingga kita tidak mulai dari nol. Apapun yang terjadi di Bandung itu bisa dipelajari oleh yang di Merauke atau di Biak atau yang ada di Fakfak, kemudian apa yang ada di Aceh itu bisa dipelajari juga oleh yang lain gitu. Ini yang perlu dilihat dan sebagainya. Terus masih grafik yang itu, grafik Gartner. Nah, Anda lihat Gartner ini, Pak Putu masuk Gartner, Pak Putu. Anda lihat yang grafik yang ada di tunjukin tadi, seberapa jauh itu bisa kita lihat di dalam pengembangan yang akan datang. Dan coba masuk lagi yang slide 1, 2, 3, keempat. PPT yang keempat, Pak Putu. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini ada 2 grafik sebetulnya. Jadi satu grafik nggak kelihatan. Grafik yang Anda bisa lihat yang di sini ada namanya virtual assistant. Ini yang saya ambil. Jadi ini sudah diramal oleh kawan-kawan yang dari beberapa negara itu. Apa sih yang diperlukan dengan kecepatan teknologi, kecepatan internet? Kita perlukan orang-orang yang menjadi virtual assistant. Tapi di Asia Tenggara, virtual assistant ini kita kembangkan dengan namanya virtual coordinator. Apa fungsi virtual coordinator? Adalah koordinasi secara maya, apapun juga kegiatan yang terkait. Dalam satu ruang rapat biasanya, kalau kita rapat, itu mesti ada MC, ada presenter. Dan si MC bisa berfungsi sebagai pengatur diskusi dan sebagainya. Tapi di dalam kelas maya, ya kalau virtual assistant atau virtual coordinator ini harus ada yang mengatur jalannya diskusi, artinya dari segi teknis yang dia bisa mematikan semua mic-nya karena kita nggak lihat wajah siapapun juga atau lihat wajah tapi nggak tahu tempatnya dimanapun juga di seluruh Indonesia. Kayak sekarang ini ada 1.000 orang yang gabung dengan kita bisa lihat wajahnya, bisa juga enggak. Dan fungsi daripada virtual coordinator itu mengatur siapa yang atau mematikan mic-mic yang mengganggu perjalanan diskusi ini misalkan. Kemudian moderator dia berfungsi mengatur pertanyaan-pertanyaan daripada peserta online, dan presenter mempresentasikan apa yang sudah direncanakan untuk dikembangkan. Ya kayak sekarang ini saya sebagai presenter. Next Mas. Jadi ini yang saya mengambil salah satunya ini. Nah, ini yang salah satu yang Anda bisa lihat. Jadi virtual assistant ini. Inilah dasar yang kita pakai. Yang saya pakai untuk Asia Tenggara, karena kita persaingannya antar region Afrika, region Asia, Asia Tenggara, India, Cina, Jepang, Korea, dan sebagainya. Kita di Asia Tenggara terdiri dari 630 juta penduduk dan 265 jutanya sendiri di Indonesia. Dan kita kan scatter orang-orangnya dan heterogen, dan kecepatan penetrasinya tergantung daripada kecepatan dari birokrasinya memberikan informasi dengan cepat. Tapi dengan teknologi yang sekarang kita jalan,
kita hari ini, jam ini, ada 1.000 pendengar di seluruh Indonesia mendapatkan informasi yang sama dari tangan pertama. Itulah salah satu keunggulan kalau kenapa kita mengembangkan virtual coordinator itu. Sehingga orang yang kalah bertarung adalah mereka yang kalah mendapatkan informasi. Bukan dia menang karena kuat dan kaya dan sebagainya, bukan. Zaman sekarang adalah siapa yang cepat mendapatkan informasi, mengantisipasi, menyiapkan dengan baik, dialah menang dalam pertarungan mendapatkan produk baru, efisiensi yang terbaru dan sebagainya. Nah, ini yang konsekuensi logis daripada pertarungan. Nah, Asia Tenggara kita siapkan dengan salah satunya SDM yang dia siap menjadi penjembatan dari kegiatan online. Kalau bahasa Indonesianya yang sering kita pakai adalah kita menyiapkan SDM tol langit untuk pendidikan yang dia fungsinya menjaga gateway semua informasi yang ada di internet atau di dunia maya yang bisa disalurkan kepada titik-titik yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan titik tersebut atau kecamatan atau daerah kabupaten tersebut agar tidak ketinggalan. Atau kalau dia punya produk mangga, bagaimana mangga itu bisa dikembangkan dan punya nilai jual tinggi. Apakah pakai e-commerce ataukah diproses dan sebagainya. Ilmunya itu ada di dunia maya yang kawan-kawan dari virtual coordinator inilah yang memfasilitasi bagaimana mencari mangga yang baik yang bisa dijual dengan harga tinggi, misalkan kayak gitu. Atau matematik apa saja yang perlu diajarkan pada anak-anak kita supaya anak-anak SD kelas 3, kelas 4 itu ngerti tentang coding. Di Thailand, di Jepang dan di Korea, jadi anak-anak kelas 3 SD itu akan belajar logic, belajar coding, belajar logika, itu anak kelas 3 dan kelas 4 karena toolnya ada. Dan matematik yang akan datang adalah itu. Jadi bukan integral pangkat ini, integral pangkat ini, bukan. Tapi adalah bagaimana melihat suatu kondisi, kalau tidak jalan ke sini, ke situ. Kalau nggak ke situ, ke sini. Jadi if. Ini ya if itu. Then kemudian ke sana. Jadi logik-logik berpikir itu yang terus dikembangkan. Next, Mas. Nah, ini alasannya kenapa ada virtual coordinator. Berapa pentingnya untuk kegiatan kita gitu. Anda kita lihat sekarang jadi data yang ini data yang sekian hari yang lalu 10.000, tapi pada saat itu tanggal 28 malam itu 14.000 sekian, 40.050-an lebih lah, 14.000. Anda bayangkan ada 14.000 guru yang mau bergabung untuk mempelajari hal ini. Ini di luar ekspektasi kita karena kita angkatan pertama 300 yang mendaftar, 300 lebih, angkatan 2 naik 10 kali. 3.600, tapi yang lolos 700 sekian. Nah, sekarang yang daftar Anda bisa lihat cukup banyak, 14.000 pada saat ditutup, dan yang rekor adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah hampir mendekati 2.000, 1.900 sekian. Diikutin Jawa Barat, kemudian selalu di sini Lampung, Jawa Timur, dan seterusnya. Tapi inilah antusias dari kawan-kawan, dari guru yang kita ajak untuk belajar menjadi virtual coordinator. Memang nggak mudah. Kalau nggak diingatkan, diajari, dibimbing oleh kawan-kawan semuanya. Next, Mas. Anda bisa lihat ini yang paling besar. Apa sih yang dilakukan dalam batch 3? Sebetulnya kegiatannya cuma 2 hari. 2 hari pun tidak full. Jadi penjelasan kayak sekarang, pengenalan Siamio, kegiatan virtual coordinator, kemudian membuat Google Form dan flyer digital, itu ada filenya, teknik menulis, kreasi Zoom Webex, itu juga nanti akan mudah diajari gitu. Kemudian fitur hari keduanya buat presensi, merekam kegiatan dengan Fastun, Som dan sebagainya, upload video YouTube. Karena video YouTube ini penting untuk kalau Anda mau ikut program ini harus ada buktinya. Nah, buktinya adalah presentasi. Waktu presentasi harus ada siapa teman lain menjadi host, siapa yang menjadi moderator, dan file daripada presentasi Anda itu dimasukkan ke YouTube dan dibuat linknya. Anda adalah content producer. Kita akan menyiapkan itu adalah salah satunya content producer. Tidak harus IT saja, tapi kalau Anda bidangnya biologi atau bidang matematik atau bidang apapun juga, siapkan PPT-nya. Itu kita minta hanya 10 slide kira-kira. Next, Mas. Berikutnya. Nah, itu yang Anda siapkan. Nah, sebetulnya
persiapan ini ada beberapa tutorial yang sudah ada. Tinggal Anda bisa link diklik saja untuk tutorial masuk Webex apa saja. Kalau enggak ya nanti di WhatsApp group udah akan dibagikan oleh instruktur tutorial yang tempat yang lain, membuat poster, kemudian tutorial membuat absensi, dan tutorial membuat short link dan sebagainya. Banyak tutorial yang Anda perlukan. Ini semuanya adalah tool untuk memudahkan kita berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi melalui banner-banner yang kita siapkan. Next, Mas. Dan file-file inilah yang ini sebagai panduan kita. Harapan kawan-kawan itu bisa belajar sendiri, belajar kemudian pada waktu masuk WA group atau kelompoknya, diskusi kenapa ini saya nggak ngerti, saya nggak bisa tahu mukanya gimana. Satu contoh, tadi siang saya ngajari sekitar hampir 50 orang. Pertama kali yang nggak bisa itu adalah dia buka Webex. Webex diajari kasih roomnya, kemudian tahu, tapi dia tidak tahu bagaimana mematikan mic-nya. Itu hal yang paling umum terjadi. Gimana mic-nya nggak nyambung, audionya nggak nyambung karena dia lupa ngeklik daripada lambang yang call over internet itu. Karena itu hal yang sederhana, tapi kalau nggak dilakukan, mic-nya nggak keluar di dalam sistem itu. Dan lupa juga bagaimana keluar. Itu adalah yang perlu hal dasar untuk bagaimana masuk dalam sistem Webex contohnya gitu. Next, Mas. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, tugasnya cuma ini. Jadi setelah Anda mendengarkan semua informasi, baca informasi pakai online, pakai YouTube, Anda kalau nggak ngerti ulang lagi 5 sampai 5 kali, nggak ngerti baru tanya teman. Kemudian cari hal yang serupa. Setelah itu Anda bersama instruktur Anda di kelompok WA yang ada sekarang, itu ada WA 17 sampai WA 76. Jadi ada sekitar 49 WA group yang saya lihat. Dan di mana masing-masing anggotanya sekitar 200 sampai 220. Itu yang kami harapkan tiap WA grup akan dibagi di dalam 10 grup, satu grupnya subgrup itu kira-kira 20, di mana 2 subgrup bisa oleh 1 atau 2 instruktur untuk pengembangan pembelajaran yang lebih detail gitu. Nah, setelah Anda pelajari semuanya, Anda harus 2 kali presentasi online. Kita minta minimal 10 PPT. Dan presentasinya ini, filenya ini harus direkam. Rekamannya inilah yang harus masuk di YouTube. Karena bagian dari laporan yang kita lihat, betul nggak Anda udah presentasi? Linknya di YouTube mana gitu? 2 kali. Jadi bisa hari ini dan besok. Kemudian kalau saya misalnya nggak tahu hari ini saya presentasi sekali, kemudian jadi moderator sekali, jadi host sekali. Diatur aja di dalam room Webex-nya itu. Besok juga gitu. Presentasi sekali, jadi host sekali dan jadi moderator sekali. Udah selesai. Serahkan pada instruktur untuk diserahkan dalam kantong tugas. Nanti setiap minggu kita kumpulkan siapa yang udah selesai, kita generate e-sertifikatnya yang kira-kira 35 jam untuk itu. Jadi ini harus Anda laporkan sehingga kita tahu apa yang terjadi gitu. Jadi ini tugasnya untuk mendapatkan sertifikat. Berikutnya, Mas. Nah, ini contoh sertifikatnya ini. Jadi kita keluarkan sampai batch ketiga ini kita keluarkan dari Bangkok. Batch 4 kita lagi negosiasi dengan beberapa negara. Kalau Thailand dari Thailand yang center kita yang Thailand, Indonesia nanti Indonesia gitu. Brunei ya Brunei. Kemudian yang dari Vietnam ya dari Vietnam. Ini masih terus kita kembangkan bersama sehingga lebih mudah karena diajarkan dalam bahasa negaranya. Ini satu contoh sertifikat yang kami tanda tangan dari Bangkok. Misalnya Pak Abdul Kolik dari SMK Negeri 1 Bangil, dia sudah lulus dengan 2 tadi tugas itu, lapor kepada kita melalui koordinator instruktur, otomatis akan ada data yang bisa kita kompilasi, dan kemudian kita generate sertifikatnya. Sertifikatnya sekitar 35 jam, dan itu kan kalau untuk guru negeri bisa naikkan pangkat kumnya 1 gitu kalau nggak salah. Oke, terus, nah ini contoh yang lain. Jadi yang batch 1, 2 itu kita yang saya ceritakan itu Anda bisa lihat dari sekian ribu yang daftar, yang lulus adalah ini. Memang nggak mudah, tapi kalau yang dari Jayapura, Biak, Fakfak,
Ambon, dia bisa lulus, harusnya Anda juga bisa lulus juga dong. Kalau Jawa memang banyak sekali yang ikut dan banyak juga yang rontok gitu kan. Banyak nggak lulus karena sebetulnya udah ada 6 dari kawan-kawan yang dari Jawa Tengah itu menemukan ada 6 kenapa mereka mundur. Satu kurang pede, kedua merasa ketinggalan dia left, kemudian juga perlu tahu jadwal karena kita kan diharapkan mandiri, dia nggak ada jadwalnya, dia nggak berani dan sebagainya. Terus kemudian sibuk juga UNBK dan sebagainya. Nah, nggak apa-apa sih. Jadi memang kalau di dunia ini kan masif online open course MOOC itu rata-rata yang lulus adalah 5-10% dari semua populasi. Sama yang batch kedua yang daftar 3.600 yang lulus 780-an. Itu kira-kira 20% sudah naik 2 kali karena kita memanfaatkan atau kita minta tolong yang alumni batch 1 untuk menjadi mentor atau instruktur. Jadi pola baru yang kita kembangkan pelatihannya gratis, tapi kita minta yang sudah lulus membantu angkatan berikutnya lagi supaya mereka juga belajar dengan cepat. Ini salah satu pola baru yang kita kembangkan. Kalau di SMK untuk SPW namanya tutor sebaya, sehingga teman-teman tutor sebaya itu yang ngajari temannya untuk berbisnis e-commerce dan sebagainya. Kalau ini Bapak Ibu guru yang sudah lulus, yang sudah pernah melakukan 2 kali, dan kita minta kerelaannya, keikhlasannya untuk ngajari angkatan berikutnya lagi. Karena ini kan bagian daripada juga memandaikan teman-teman kita dengan secara bersama. Next, Mas. Nah, ini ya Anda lihat institusinya masih kecil, tapi sekarang sudah 14.000 totalnya. Tapi harapan kami dari 14.000 itu 5.000 sampai 7.000 lah yang lulus ini ya. Kita nggak bisa harap semuanya. Tapi syukur kalau Lampung berharap ingin 90%, silakan. Jadi tiap provinsi itu mempunyai target masing-masing instrukturnya. Apalagi Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian lagi Lampung, yang sudah didukung oleh dinas provinsinya, itu kami harapkan juga akan menyemangati mereka pun untuk berkembang. Saya kayak yang disapa oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan 700-an peserta lebih, dan Jawa Tengah yang kita minta menyapa guru pada bulan Maret, pertengahan bulan Maret nanti. Kita lagi menyiapkan waktunya untuk Pak Gubernur menyapa guru-guru kita di Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah, Jawa Barat untuk Jawa Barat, kemudian Jawa Timur lagi kita coba, Kalimantan Tengah, siapapun juga gubernurnya yang punya waktu, kita harapkan kawan-kawan yang lulus alumni VCT 1, VCT 2 menyiapkan ruangan, alat di kantor gubernur sehingga gubernurnya datang ataukah di sekolah gubernurnya diundang itu hanya 30 menit untuk menyapa pada kawan-kawan di seluruh provinsi tersebut. Next, Mas, silakan, Mas. Nah, ini kenapa itu kita penting? Karena kita sudah melakukan hal yang berbeda. Jadi kita sudah melatih dalam tahun 2018 itu sekitar guru dan siswa Asia Tenggara itu 10.000 dari pengembangan dengan program yang kita sebut dengan Si Creative Camp. Jadi kita bisa lihat pada batch pertama itu ada 7 bidang, 700 sekolah yang ikut, menghasilkan proyek 278 dari 7 negara. Anda bisa lihat bahwa pembelajaran ini sudah kita buktikan untuk lomba-lomba yang untuk 7 lomba. Tes kedua, angkatan pertama yang menang juara 1, 2, 3, kita minta jadi pengajar secara online. Dan termasuk guru atau pengampunya. Diikuti 188 sekolah, menghasilkan 66 proyek oleh 4 negara. Nah, karena waktunya pendek, ya, dan kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga kemarin, kita pemenang-pemenang ini kita minta jadi pengajar. Itu yang kita sebut dengan tutor sebaya. Yang menang dalam lomba Asia Tenggara kita anggap maestro, dan kita harapkan sebagai maestro dia mengajarkan kepada yang lain untuk ini gitu. Dan batch ketiga sekarang udah 5.000 siswa, naik daripada batch 1 dan batch 2, diikuti oleh 6 negara dan 900 sekolah. Sampai saat ini sekitar hampir lebih dari 270 proyek yang masuk. Proyek yang masuk ini
akan kita kompilasi menjadikan satu konten untuk pembelajaran yang terkait dengan industri 4.0. Contohnya AR, VR, virtual reality, augmented reality, 3D, kemudian banyak hal yang kaitannya dengan industri 4.0. Termasuk yang sekarang kita kembangkan yang batch keempat. Saya minta kawan-kawan yang sekarang ikut batch 1, 2, 3, minimal Anda ikut 1 atau 2 atau 3 daripada lomba ini. Karena masih kita buka pendaftarannya sampai bulan Maret ini, sambil nanti kita lihat pertengahan Maret seberapa jauh. Ikut Smart School, ikut AR, VR, karena pembelajaran yang akan datang akan banyak memanfaatkan VR gitunya. Jadi Anda lihat mana yang Anda bisa lakukan lah, minimal 1 lah. Ya, atau 2. Kalau saran saya Smart School. Kenapa Smart School? Karena sekolah itu akan menjadi lebih efisien, lebih efektif dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi kuncinya adalah efisiensi dan pengembangan di bidang akademi maupun bidang administrasi. Dan nanti sinergi satu sama lain untuk peningkatan mutu dengan debat bahasa Inggris, bahasa Thailand, dan sebagainya. Nah, ini yang kami sarankan untuk semuanya ikut peserta VCT, mengajak siswanya dan guru yang lain untuk ikut lomba ini, mendaftar di sini. Nah, silakan. Next, Mas. Ini salah satu fungsinya. Dan ini salah satu hasilnya. Jadi dari angkatan pertama itu ada Educational Game Development Workshop, itu diikuti oleh India, Cina, kemudian juga oleh 7 negara yang ada di Asia Tenggara. Anda bisa lihat sekolah-sekolah yang ikut di sini. Ini salah satu gimana kita belajar gaming. Jadi STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Matematik dimasukkan dalam game yang dikerjakan, disiapkan oleh siswa, di mana konsepnya dikembangkan oleh guru dan dibuat sebagai game. Dan dari produk-produk ini, next Mas, kita bisa lihat berapa yang ikut. Anda bisa lihat ini. Jadi yang pertama kali kita kembangkan ini yang pertama, itu ada 301 tim dari 10 negara. Kita ajari selama 2 bulan, 8 kali pertemuan online kayak gini. Kemudian 71 tim yang mengirimkan produknya. Setelah kita ajari, kita kasih waktu sebulan untuk buat produknya, kirim ke kita. Dan 7 negara yang kirim. Kemudian kita buat shortlist, ada jurinya untuk melihat yang terbaik. Dan kita memilih 15 tim dari 6 negara, yang dipilih 6 tim dari 5 negara. Itu salah satu mekanisme kita mencari yang terbaik. Jadi talenta-talenta yang terbaik melalui camp. Jadi kan si Creative Camp, Southeast Asia Creative Camp. Jadi kreativitas daripada anak-anak bersama gurunya itu yang kita gali. Makanya tadi yang 4C, itu salah satunya creative thinking. Nah, creative thinking ya salah satunya melalui game. Tapi game itu berbasis pendidikan. Pendidikannya science atau STEM, contohnya itu. Next, Mas. Siapa yang menang? Anda bisa lihat. Jadi Thailand yang menang ini, yang menang adalah anak-anak SMP. Jadi Fisik Indonesia menang. Yang kedua adalah SMA Surabaya. Game-nya ada semua. Di sini yang ketiga adalah Man Kudus. Karena yang kita pakai batasan yang ikut lomba adalah umur 15 sampai 21. Terus yang keempat, Anda bisa lihat, next Mas. Ini adalah SMK Putrajaya, Malaysia. Jadi SMK itu adalah sekolah menengah kebangsaan, bukan sekolah menengah kejuruan. Dari Malaysia. Kelimanya dari Kamboja, keenamnya dari Brunei. Anda bisa lihat bahwa kita mendapatkan 6 produk dari 6 negara dari anak-anak yang terbaik mengikuti program ini. Ini yang perlu kita apresiasi untuk pengembangan yang akan datang. Nah, sebagai salah satu terus kita develop banyak yang kita kembangkan di masa mendatang. Nah, terus Mas. Nah, yang menarik juga malam hari ini kita rekornya di atas 10.047. Ini buat saya juga menarik karena kita belum pernah setinggi ini dalam waktu telekonferensi. Balik lagi ke laptop. Dari program-program yang sudah kita latih pada virtual coordinator di Jawa Barat itu masuk dengan Jabar Speak Up. Itu dikembangkan oleh kawan-kawan sekolah di Jawa Barat, 12 SMA dan SMK. Terus kemudian siswanya didorong untuk bercerita di dalam bahasa Inggris untuk kuliner,
kemudian tourism, kreatif industri, kultur. Anda bisa lihat di sini. Kapan dia mau melakukan 14 Februari, 22 Februari, tanggal 5 Maret, kemudian tanggal 13 Maret gitu. Jadi besok itu masih ada hostnya, ada Bu Siti yang jadi hostnya. Jadi siapa aja yang bergabung itu ada SMA PPI, SMA Pasundan, SMK 24. Jadi kalau ini namanya kolaborasi antar sekolah. Ini yang disebut dengan contoh kolaborasi, kemudian komunikasi, dan yang diukur adalah peningkatan kemampuan berdebat, bercerita dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita udah bekerja di regional, urusannya adalah mereka yang bisa menceritakan, you mau apa, Anda mau apa, dan ceritakan dalam bahasa orang lain yang bisa mengerti. Jadi kalau Anda mau Thailand, ya bahasa Inggris, ke Vietnam juga bahasa Inggris, tapi ini yang harus dilatih. Dan masalahnya di Indonesia, di kurikulum kita kan, kalau nggak salah bahasa Inggris kan cuma 2 jam per minggu. Ini harus kita cari solusinya, supaya anak-anak itu mendapat peluang untuk belajar lebih banyak lagi. Tapi kadang-kadang kalau antar siswa di sekolah itu, rasa malunya itu ada gitu. Jadi ini yang kita hindari, supaya ya udah, saya nggak kenal sama sekolah yang lain, kenalan dari Vicon, terus kemudian berdebatlah di situ, berdiskusi. Tapi kan mereka karena harus berdebat dengan sekolah lain, dia siap-siap atau dengan hati-hati, latihannya cukup banyak, ceritanya bolak-balik dipelajari dan diulang, sehingga dia akan berbicara dengan baik. Jadi kan dia melakukan yang terbaik. Anda bayangkan kalau ini akan terjadi di banyak sekolah, dan anak-anak yang pintar itu menjadi tutor sebaya bahasa Inggrisnya, jadi TOEFL atau TOEIC, itu akan makin banyak anak-anak yang pintar bahasa Inggris, sehingga anak-anak Indonesia bisa go Asia untuk masuk lebih banyak dan lebih bagus lagi ke negara lain untuk belajar bahasa Thai, untuk bekerja di sana, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira itu yang ingin saya share dengan Anda. Apa manfaatnya? Manfaatnya tidak untuk Anda saja, tapi juga siswamu. Ikut lomba itu, siswamu ikut bertanding berdebat dalam bahasa Inggris, karena mereka sudah terbiasa, gurunya sudah terbiasa dengan pemanfaatan Webex. Kan Webex juga diajari, ada juga yang gratis. Kalau gini ya pakai Webex gratis saja bisa, Mas. Kalau gratis kan sampai 25 titik. Dan itu 2 minggu kembali jadi 3. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan. Saya juga lagi berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah. Satu hal yang Anda sering lupa, bahwa kalau kita di perguruan tinggi ada namanya asisten dosen. Sekarang kenapa nggak kita cari anak-anak yang senang IT, 5-10% itu menjadi asisten. Jadi kita kasih beban, kita kasih kepercayaan untuk bimbing adik-adik kelasnya, untuk pengembangan IT, untuk kayak gini nih, memanfaatkan Webex untuk berdiskusi antar sekolah, berdiskusi antar bidang dan sebagainya, sehingga mereka terasah tidak hanya dari gurunya saja, tapi juga dari teman-teman yang lain untuk pengembangan yang akan datang. Ini yang perlu kita siapkan bersama, dan makin banyak yang mengerti bisa jadi virtual coordinator, dampak ke bawahnya itu atau ke sekolahnya itu makin lama makin besar, sehingga masing-masing akan mencari peluang untuk saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Ini salah satu cara kita meningkatkan mutu pendidikan di daerah Anda masing-masing. Anda harus bersatu, kita harus bersatu dengan ilmu yang sederhana ini, ngajari hal-hal yang baru, sehingga kawan-kawan yang ada di kabupaten, kecamatan itu bisa saling kenal, tanpa harus meninggalkan rumah, saling diskusi, kemudian saling sharing, kemudian masing-masing akan mendapatkan hal yang positif untuk pengembangan yang akan datang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sempurna pasti tidak, susah pasti iya, tapi kuncinya adalah niat dan semangat untuk menyelesaikan aja. Kalau Anda mau berubah, harus kita ada 2 perjalanan. Perjalanan kultur, Anda datang kepada satu daerah, atau perjalanan akademi. Ya, kayak sekarang ini ada bagian daripada perjalanan akademi dan skill, menambah skill abad 21 untuk bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan bersama-sama mengembangkan di antar sekolah, antar kecamatan, antar kota, antar provinsi, dan antar negara. Ini yang ingin saya ajak Anda sebanyak mungkin. Harapan saya makin banyak kawan-kawan yang bisa di setiap
kabupaten bisa bersatu. Kadang kalau perlu temu darat silakan, kayak di Tasik, Pak saya mau temu darat, yang orang Tasik silakan aja. Jadi kadang-kadang taunya cuma di online begini, wajah nggak tahu, wajah tahu tapi sekolahnya beda, ya ketemu gara-gara ini, terus kemudian dia mendapatkan peluang untuk berdiskusi, saling berbagi, silakan aja. Itu. Kalau jauh ya pakai Webex ini untuk berkomunikasi. Kalau enggak, salah satu yang paling mudah lagi pakai WhatsApp call. Anda harus memanfaatkan WhatsApp call tapi untuk 4 orang. Itu maksimal. Coba itu juga bisa dimanfaatkan untuk komunikasi kelompok kecil, kelompok antar instruktur, antar siapa yang menyatakan saya ingin jadi host, siapa jadi moderator, siapa jadi ini, bisa pakai WhatsApp call. Manfaatin itu untuk saling komunikasi. Saya kira itu, Bu Dini, Bu Zul, yang ingin saya share dengan kawan-kawan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas paparan materinya yang